Pak Dan teman-teman, marilah kita berdoa sebelum memulai perkuliahan pada pagi ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Selamat pagi Pak Dan dan selamat pagi teman-teman. Hari ini kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Eva Novia Lorin dengan NIM 12 18 143. Selanjutnya ada Evelyn Gelia Tantono dengan NIM 12 18 108 dan ada Fania Kristianta dengan NIM 12 18 141. Kelompok kami hari ini akan membahas mengenai corporate and responsibility. Next. Oke. Yang pertama yaitu ada perusahaan. Perusahaan atau corporate merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan usaha secara terus-menerus guna memperoleh keuntungan atau laba. Jadi di sini perusahaan bisa didirikan oleh perseorangan atau lebih. Ketika kita mendirikan sebuah perusahaan, tentunya kita akan membutuhkan dana yang begitu besar. Maka dari itu perusahaan pasti akan membutuhkan investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan. Selain itu, perusahaan juga membutuhkan tenaga kerja seperti karyawan untuk membantu kegiatan usahanya. Seperti itu. Oleh karena itu muncullah tanggung jawab perusahaan. Jadi di sini tanggung jawab perusahaan merupakan perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas usaha yang dilakukannya, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap pihak-pihak atau hal lainnya. Jadi karena perusahaan pasti berhubungan dengan banyak instansi, dengan investor, dengan karyawan, pasti perusahaan harus bertanggung jawab pada pihak-pihak yang berkaitan itu. Next. Oke, yang pertama di sini ada corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan, merupakan komitmen dan usaha perusahaan yang tujuannya tidak hanya bagi keuntungan perusahaan, melainkan sebagai tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat atau komunitas luar. Jadi di sini perusahaan tidak hanya berfokus pada internalnya saja, melainkan juga berfokus pada eksternalnya, pada lingkungan sekitarnya. Corporate social responsibility ini juga merupakan hal yang wajib yang harus dilakukan perusahaan. Next. Berikutnya terdapat 3 teori yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan corporate social responsibility. Yang pertama ada corporate social responsibility pyramid theory, yang kedua triple bottom line theory, dan yang ketiga stakeholder theory. Oke. Next. Oke, kita pertama akan membahas corporate social responsibility pyramid theory. Terdapat 4 susunan kewajiban tanggung jawab perusahaan yang harus dilakukan. Yang pertama kita baca dari bawah, dari tingkat yang paling bawah yaitu ada economic responsibility atau tanggung jawab ekonomi. Di sini tanggung jawab ekonomi perusahaan adalah untuk menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut akan bangkrut dan tidak bisa beroperasi. Walaupun ada pengecualian untuk perusahaan yang bersifat non-profit karena perusahaan tersebut memiliki tujuan utama pada sosial, bukan pada profit atau keuntungan. Seperti itu. Selanjutnya kita naik ke tingkat kedua yaitu ada legal responsibility atau tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum itu merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap setiap peraturan atau undang-undang yang berlaku. Jadi di sini perusahaan wajib menaati peraturan-peraturan yang ada. Sekaligus perusahaan harus mempunyai pandangan bahwa peraturan itu adalah batasan yang baik dan tidak boleh dilanggar. Bukan peraturan itu bisa dilanggar asalkan sanksinya kecil. Jadi perusahaan harus memahami bahwa peraturan yang dibuat itu adalah peraturan yang harus ditaati bukan dilanggar. Seperti itu. Oke, kita naik ke tingkatan ketiga yaitu ada ethical responsibilities atau tanggung jawab etika. Di sini tanggung jawab etika itu merupakan perusahaan harus bisa melakukan hal yang benar walaupun hal tersebut tidak tercakup atau tidak tertulis pada peraturan. Jadi sifatnya seperti peraturan tidak tertulis.
Jadi perusahaan itu mengikuti atau menyesuaikan dengan keyakinan masyarakat sekitar bagaimana bertindak sesuai atau dengan yang benar dan baik seperti itu. Dan yang terakhir ada philanthropic responsibility atau tanggung jawab kebebasan memilih. Di sini perusahaan diharapkan ikut atau menyelenggarakan hal-hal yang berbau sosial yang merupakan bukan kewajiban dari perusahaan, atau dengan kata lain perusahaan melakukan hal ini secara sukarela. Seperti itu. Dengan contohnya misalnya perusahaan membuka bagi mahasiswa atau siswa SMA untuk berkunjung ke perusahaan agar perusahaan bisa membagikan pengetahuan atau ilmu mengenai perusahaan tersebut, memberikan informasi-informasi tentang perusahaan. Jadi di sini sifatnya perusahaan itu melakukan hal yang memiliki itikat baik dalam berkehidupan bermasyarakat. Jika disimpulkan empat kewajiban tanggung jawab perusahaan harus melakukan dua hal tanggung jawab. Yang pertama economic responsibility dan legal responsibility. Dua hal tersebut merupakan kewajiban dasar yang harus dilakukan perusahaan. Jika perusahaan telah melakukan dua tanggung jawab itu, baru perusahaan bisa melakukan ethical responsibility dan selanjutnya bisa philanthropic responsibility. Gitu. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang triple bottom line teori. Jadi, triple bottom line teori ini awalnya dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997. Teori ini membahas tentang bahwa perusahaan itu mengukur kinerjanya tidak hanya dari unsur ekonominya saja atau unsur profitnya saja, melainkan perusahaan juga harus mengukur kinerja itu dari faktor people dan planet juga. Nah, karena hal ini, teori ini juga sering disingkat sebagai 3P atau people, planet, dan profit. Untuk yang pertama adalah people. People ini berarti perusahaan itu harus memiliki tanggung jawab kepada kesejahteraan masyarakat. Mengapa? Karena secara tidak langsung perusahaan ini juga tidak dapat berdiri tanpa dukungan dari masyarakat sekitarnya. Maka dari itu, perusahaan ini juga perlu memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Perusahaan juga harus menjaga hubungan baik antara perusahaan itu sendiri dengan masyarakat. Selanjutnya adalah planet. Planet ini berarti lingkungan, yang berarti perusahaan ini juga harus bertanggung jawab pada lingkungan. Karena perusahaan pasti mengambil sedikit banyak sumber daya dari lingkungan, baik itu sumber daya produksinya atau tempat dari perusahaan itu sendiri, tempat perusahaan itu berdiri. Nah, karena perusahaan sudah mengambil manfaat dari lingkungan, maka sebaiknya perusahaan juga harus mengembalikan manfaat baik itu kepada lingkungan. Perusahaan bisa melakukan tanggung jawab ini dengan misal tidak melakukan eksploitasi sumber daya agar sumber daya itu juga bisa mengalir terus. Lalu misal melakukan pengelolaan limbah atau mengurangi emisi karbon perusahaan. Itu yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir adalah profit. Memang tidak dapat dipungkiri profit itu menjadi dasar dari perusahaan. Profit ini menjadi dasar mengapa? Karena tanpa keuntungan atau profit, perusahaan juga tidak dapat beroperasi. Perusahaan tidak dapat berjalan dan tidak akan dapat berkembang. Maka dari itu, profit juga menjadi tanggung jawab dari perusahaan itu. Jadi, kesimpulan dari teori ini adalah perusahaan itu harus memperhatikan ketiga unsur yang penting ini, tidak hanya unsur ekonomi saja, karena perusahaan jika memperhatikan unsur ekonomi saja juga tidak dapat berkembang. Selanjutnya adalah stakeholder teori. Stakeholder teori ini dikemukakan oleh Edward Freeman yang menjelaskan bahwa perusahaan ini juga memiliki tanggung jawab terhadap setiap stakeholders dari perusahaan. Stakeholders yang dimaksud di sini adalah setiap pihak yang memiliki
hubungan atau kepentingan dengan perusahaan, seperti konsumen atau petinggi perusahaan atau supplier atau karyawan atau komunitas lokal. Jadi setiap pihak yang memang berhubungan dengan perusahaan. Mengapa mengapa perusahaan harus bertanggung jawab pada stakeholder? Karena stakeholder ini sedikit banyak juga memberikan manfaat kepada stakeholder, kepada perusahaan maksud saya. Jadi perusahaan juga harus memiliki itikat baik untuk membalas hal-hal yang sudah diberikan stakeholder kepada mereka. Gitu. Menurut Donaldson dan Preston, ada 3 nilai dalam stakeholder teori yang dapat membantu pengertian terhadap pentingnya stakeholder, yaitu ada deskriptif, instrumental, dan normatif. Yang pertama adalah deskriptif. Sesuai arti katanya deskripsi. Di sini menjelaskan bahwa stakeholder itu adalah deskripsi dari perusahaan itu sendiri. Jadi stakeholder teori ini dapat menggambarkan bagaimana perusahaan itu beroperasi, menggambarkan bahwa perusahaan itu adalah rangkaian dari berbagai pihak, berbagai unsur, baik dari unsur yang kooperatif maupun unsur yang kompetitif. Selanjutnya adalah instrumental. Instrumental ini berarti stakeholder adalah salah satu instrumen perusahaan yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, karena mereka adalah instrumen yang mampu meningkatkan kinerja, dengan memperhatikan stakeholder, maka perusahaan juga dapat meningkatkan kinerjanya dan mencapai tujuan bisnisnya. Lalu, ada unsur normatif. Normatif ini berarti stakeholders memiliki nilai dan peran penting dalam perusahaan. Karena itu, stakeholders berhak untuk menerima pengembalian dari perusahaan, berhak untuk menerima imbalan dari perusahaan, karena mereka juga sudah memberikan kontribusi terhadap berlangsungnya perusahaan. Jadi perusahaan wajib untuk memenuhi apa yang telah menjadi hak dari para stakeholders ini. Baik, selanjutnya kelompok kami akan mengangkat studi kasus dari PT Marimas Putra Kencana. Perusahaan ini bergerak di bidang makanan dan minuman dengan produk utamanya adalah minuman serbuk. Next. Ya, perusahaan ini sudah melakukan beberapa program sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Yang pertama, melakukan penanaman pohon mangrove dan memberikan pengetahuan sejak dini. Jadi dengan adanya program ini, perusahaan berharap agar generasi muda mengetahui tentang pohon mangrove dan fungsinya sejak dini. Lalu yang kedua, melakukan pelatihan daur ulang kemasan. Dengan kegiatan ini, masyarakat dilatih untuk mendaur ulang limbah kemasan menjadi aneka produk yang memiliki nilai jual. Hal tersebut sangat baik karena dapat mengurangi sampah di lingkungan dan memberikan peluang ekonomi yang cukup besar. Kemudian yang ketiga, memberikan bantuan sumur artesis. Dengan adanya sumur ini, perusahaan berharap dapat memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sumur artesis adalah sumur yang sumur lebih dalam dan biasanya kualitas airnya lebih baik. Next. Kemudian yang keempat, memberikan program beasiswa. Beasiswa ini diberikan kepada anak dari karyawan perusahaan tersebut. Dan beasiswa ini sudah tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Dan yang terakhir, mengadakan lomba guru kreatif. Dengan adanya program ini, perusahaan berharap dapat mengembangkan kualitas pendidikan, karena dengan adanya guru yang kreatif, maka dapat menciptakan penerus bangsa yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Next. Namun perusahaan memiliki masalah, yaitu adanya pencemaran limbah cair, sehingga masyarakat merasa dirugikan. Kenapa masyarakat merasa dirugikan? Karena di daerah sana itu sering terjadi banjir jika hujan, dan air banjir itu tercampur dengan limbah cair. Jadi masyarakat mengalami gangguan kesehatan seperti gatal-gatal. Lalu dengan adanya pencemaran limbah cair ini,
banyak sumur-sumur masyarakat tercemar, sehingga masyarakat kehilangan sumber air bersih. Perusahaan sudah mencoba untuk meminimalisir masalah tersebut dengan cara memperbaiki saluran limbah yang sempat rusak. Jadi karena adanya kerusakan saluran ini, banyak masyarakat yang menuntut perusahaan tersebut. Namun sudah diperbaiki dan perusahaan melakukan perombakan sumur artesis ini, sehingga ada teknologi yang lebih canggih dan dapat menghasilkan air yang lebih bersih. Seperti itu. Next. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa raise hand. Kelompok kami akan membuka 3 termin dan satu sesi akan berisi 3 penanya. Baik. Penanya pertama silakan Saudara Andre. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi Pak Dan, selamat pagi teman-teman dan tim penyaji. Saya Andre dari Angkatan 18, NIM belakangnya 38. Saya mau bertanya pada tim penyaji terkait dengan CSR ini, apakah ada hukumnya tersendiri bahwa CSR ini wajib dilakukan oleh setiap perusahaan? Apakah CSR ini setiap perusahaan wajib melakukannya sebagai bentuk ganti rugi mungkin pada masyarakat akibat dari kelalaian ataupun dampak negatif dari proses usaha mereka. Jadi sebenarnya CSR ini tujuan diberlakukan oleh perusahaan itu seperti apa? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Andre. Selanjutnya Saudari Aziza silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Aza Isifarobani dengan NIM 1218-1003. Di sini saya mau tanya, bagaimana sih strategi terbaik pelaksanaan program CSR? Apakah harus dilakukan langsung oleh perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Aziza. Silakan Saudara Fajar. Terima kasih tim penyaji. Selamat pagi, nama saya Fajar dengan NIM 1218-1009. Saya mau bertanya, sumur artesis tadi itu pernah nggak ada kasus kayak malah menimbulkan masalah? Karena setahu saya kalau sumur terlalu dalam itu bisa menimbulkan suatu permasalahan tersendiri. Terima kasih. Terima kasih Saudara Fajar. Pertanyaan akan kami tampung dan kami diskusikan terlebih dahulu. Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Saudara Andre yang tadi intinya di sini apakah CSR memiliki hukum sendiri dan apakah setiap perusahaan wajib melakukan CSR? Begitu Saudara Andre? Ya. Ya. Jadi untuk CSR sendiri ada hukumnya, tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Isinya itu adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Jadi di sini CSR itu bersifat wajib. Begitu. Apakah cukup menjawab, Saudara Andre? Oke, berarti wajibnya itu masih berlaku untuk PT saja ya, sesuai undang-undang di situ kan PT saja. Untuk bidang usaha lain yang bukan non PT berarti tidak perlu CSR atau gimana? Iya, untuk saat ini untuk persoalan terbesar untuk perusahaan saja. Seperti itu. Mantap, mantap. Ya, oke. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Aziza ya. Tadi Aziza bertanya tentang strategi terbaik pelaksanaan CSR, apakah harus langsung dilakukan oleh perusahaan? Menurut kelompok kami, untuk CSR sendiri kan memang sudah kewajiban dari perusahaan tersebut. Jadi memang sebaiknya dilakukan sendiri oleh perusahaan. Akan tetapi jika memang tidak memungkinkan atau perusahaan belum bisa untuk melakukannya, mungkin bisa mengambil mitra atau partner atau bantuan dari perusahaan lain atau organisasi lain untuk membantu melaksanakan CSR-nya. Misal kalau perusahaan ada tentang masalah limbah, pengelolaan limbah, kalau sumber daya perusahaan juga belum mampu untuk melakukan pengelolaan limbah, mungkin perusahaan juga bisa mengambil mitra dari luar untuk membantu bagaimana cara pengelolaan limbah dari perusahaan itu. Gitu. Apakah menjawab Aziza? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fajar. Sumur artesis ini, kalau yang saya baca belum ada kasusnya, karena sumur artesis ini sudah dilengkapi dengan teknologi yang canggih. Jadi memang dapat menghasilkan air yang lebih baik dari sumur-sumur biasanya, seperti itu. Apakah menjawab Saudara Fajar? Sudah, terima kasih kelompok. Baik, selanjutnya dipersilahkan untuk penanya di sesi kedua. Saudari Evelyn, silakan. Terima kasih kesempatannya. Saya Evelyn, angkatan 18 dengan NIM belakang 7. Saya ingin bertanya dari studi kasus tadi yang sumurnya buat pencemaran, kan dijelasin penanggulannya gimana. Nah, itu apakah tidak ada hukuman hukum yang dikenakan ke perusahaan itu ya, kan katanya tadi menyebabkan korban, kalau nggak salah. Terima kasih. Baik, Saudari Evelyn, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk Saudara Lukas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Dan juga tim penyaji. Saya Lukas Wijaya Santoso dengan NIM 1218139. Mau tanya, kan tadi sempat dibahas tentang beberapa teori yang sudah disampaikan. Menurut kalian, dari teori-teori itu mana yang relevan, yang masih relevan di Indonesia, buat perusahaan-perusahaan di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Lukas. Selanjutnya, Saudari Meli, silakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Di sini saya mau bertanya mengenai apakah ada ketentuan bagi suatu perusahaan kelasnya gimana harus melakukan CSR kayak gitu. Sudah. Baik, terima kasih. Pertanyaan akan kami tampung dan diskusikan terlebih dahulu.
Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Evelyn. Eh, Hukum mengenai studi kasus ini belum ada tindakan tegas dari pemerintah mengenai studi kasus ini. Jadi hanya tindakan untuk mencegah dari perusahaan saja, seperti itu. Jadi kalau buat hukumnya belum ada dari pemerintah buat menangani kasus ini, begitu. Apakah menjawab? Baik, terima kasih Fani. Ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Lukas tentang teori mana yang relevan di Indonesia. Menurut kelompok kami sendiri, ketiga teori yang sudah dijelaskan tadi itu saling berkaitan. Jadi kalau dijelaskan intinya saja, semuanya itu mencakup bahwa perusahaan itu memang harus bertanggung jawab ke masyarakat sekitar, ke lingkungan, dan kepada ekonominya sendiri atau kepada perusahaan itu sendiri. Jadi kalau mau dibilang relevan yang mana, kami menjawab tiga-tiganya juga relevan gitu. Ya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Meli. Apakah ada ketentuan untuk melakukan CSR? Jadi di sini CSR setiap perusahaan tentunya pasti berbeda. Intinya ada hukum yang tadi yang disebutkan pada UU nomor 40 tahun 2007. Intinya CSR ini bagaimana perusahaan itu menunjukkan komitmen dan usahanya terhadap kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, seperti itu. Jadi setiap usaha karena berbeda, jadi intinya bagaimana usaha dari perusahaan tersebut menunjukkan komitmen terhadap lingkungan sekitar, seperti itu. Apakah cukup menjawab, Meli? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, kami akan melakukan sesi ketiga. Silakan penanya selanjutnya, Saudari Olivia. Terima kasih kesempatannya. Saya Olivia, NIM 121829. Mau tanya, apakah ada indikator tertentu di mana perusahaan itu sudah berhasil melakukan CSR? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Olivia. Silakan selanjutnya Saudara Steven. Saudara Steven, tidak ada suaranya. Halo? Baik, sudah ada. Silakan. Ya, saya Steven Wijoyo, NIM 12181133. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat kelompok mengenai CSR yang digunakan sebagai strategi perusahaan untuk menutupi perbuatan-perbuatan perusahaan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Steven. Silakan selanjutnya Saudara Billy. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Billy Jilandriati, NIM 1214144. Saya, sepengetahuan saya, jika CSR ini wajib untuk perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Pertanyaan saya adalah, apakah perusahaan yang tidak berhubungan dengan sumber daya alam seperti perusahaan jasa wajib melakukan CSR? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu dan kami diskusikan.
Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Olivia tentang apakah ada indikator perusahaan itu sudah berhasil melakukan CSR atau belum. Jadi menurut kelompok, indikatornya ya kita lihat dari masyarakatnya apakah memang mereka sudah merasakan hasil dari program-program CSR dari perusahaan tersebut, atau dilihat dari pihak-pihaknya sudah merasakan manfaat dari CSR tersebut atau belum. Juga kalau di laporan prospektus perusahaan per tahun itu juga biasanya ada tentang bagaimana berjalannya perusahaan ini selama setahun itu bagaimana. Juga ada yang namanya sustainability report, itu setiap tahun juga perusahaan mengadakan evaluasi tentang CSR ini, jadi lebih rinci gitu tentang bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap ekonominya sendiri, tapi juga ada tentang membahas bagaimana tanggung jawab perusahaan ke masyarakat dan komunitas sekitarnya dan lingkungan. Jadi semuanya ada dibahas di report tadi. Jadi kita bisa tahu dari situ sudah berhasil atau enggak gitu. Apakah sudah menjawab? Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Steven. Bagaimana pendapat kelompok jika CSR digunakan untuk menutupi kesalahan-kesalahan perusahaan sebelumnya? Jadi, kalau pendapat kelompok kita tidak setuju jika CSR digunakan untuk menutupi kesalahan-kesalahan perusahaan sebelumnya, karena CSR ini bersifat wajib dan sukarela. Jadi CSR ini kan bertujuan menunjukkan komitmen perusahaan atau usaha perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Jadi bukan untuk menutupi kesalahan-kesalahan dari perusahaan, karena di sini kan tadi yang saya bilang bersifat sukarela, berarti perusahaan itu intinya seperti ikhlas melakukan hal-hal sosial itu untuk lingkungan sekitar, untuk masyarakat sekitar, seperti itu. Apakah cukup menjawab? Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Billy. Kalau kita lihat tadi yang dibacakan oleh Saudari Eva mengenai undang-undang, itu disebutkan bahwa perusahaan wajib melakukan CSR, sedangkan tidak disebutkan bidangnya. Jadi tidak disebutkan itu dagang atau jasa seperti itu. Jadi kalau menurut kelompok kami, perusahaan jasa tetap wajib melakukan CSR seperti itu. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya untuk sesi terakhir, dipersilakan Saudari Sylvia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sylvia, NIM 1218132. Saya ingin bertanya, jika perusahaan kondisi keuangannya itu sedang tidak baik, apakah tetap wajib untuk melakukan CSR pada tahun tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Sylvia. Silakan selanjutnya Saudara Gio. Saya Georgius, NIM belakang 12. Mau bertanya, kan tadi sudah dijelasin kalau stakeholder yang baik itu penting untuk keberlangsungan corporate responsibility. Nah, saya mau tanya, bagaimana sih pengaruhnya stakeholder yang baik itu dengan corporate responsibility? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saudara Michael, silakan. Selanjutnya, Saudara Michael, silakan. Michael di kolom chat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung dan diskusikan terlebih dahulu.
Maaf sebelumnya, untuk Saudara Gio, apakah pertanyaannya bisa diulangi? Bagaimana apa pengaruhnya stakeholder yang berkualitas terhadap corporate responsibility? Baik, terima kasih Saudara Gio. Iya. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia. Sylvia tadi menanyakan apabila kondisi ekonomi perusahaan tidak baik, apakah tetap wajib melakukan CSR? Menurut kelompok kami, berdasarkan teori yang tadi sudah dijelaskan, ada teori CSR piramid teori. Nah, di situ kan yang paling bawah, yang paling dasar adalah economic responsibility. Jadi, perusahaan ini memang harus memfikskan tanggung jawabnya terhadap ekonominya. Jadi memang harus memiliki dasar dulu di ekonomi, baru bisa memenuhi tanggung jawab yang lain di atasnya, yaitu tanggung jawabnya ke komunitas, ke lingkungan, itu baru bisa terpenuhi. Kalau tidak ada dasar ekonomi yang mendasar juga mau dapat dari dana dari mana, tanggung jawab yang akan dilakukan nantinya begitu. Apakah sudah menjawab, Sylvia? Sudah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Gio. Menurut kelompok kami, pengaruh stakeholder yang baik itu baik atau tidaknya stakeholder pasti memberikan sedikit atau banyak pengaruh untuk kegiatan CSR ini. Jadi pasti memiliki pengaruh terhadap kegiatan CSR, dan CSR tersebut juga harus memiliki timbal balik yang sama dengan pengaruh dari stakeholder ini kepada CSR terhadap stakeholder, dan stakeholder terhadap CSR itu harus seimbang seperti itu. Apakah menjawab? Iya, terima kasih. Sama-sama. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Michael. Bagaimana ketentuan BI untuk mengatur CSR? Jadi menurut kelompok kami, kalau BEI itu mengatur bursa efek bukan CSR, seperti itu. Dan untuk pertanyaan lalu, CSR dalam akuntansi biasanya diklarifikasi dalam pengeluaran apa? Berdasarkan apa yang kita temukan, CSR dimasukkan ke akun biaya sosial. Seperti itu. Apakah menjawab? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih.
Ya, terima kasih kepada penyaji, Fania, Evelyn, dan BV ya panggilannya. Kalau Evelynnya nanti 2, BV dan Eva. Jadi ya sudah menyajikan mengenai corporate and responsibility. Ini saya buka dari tadi, word-nya ini kok jadi masalah dari tadi, kok belum kebuka-buka. Jadi saya belum bisa mengecek apa yang harus jadi masukan saya. Tapi sudah saya catat semua di sini, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan di kelompok ini. Tapi saya apresiasi bahwa sebenarnya saya untuk kelompok ini kan katakanlah teori yang menjadi dasar itu kan masih yang triple bottom line yang sudah katakanlah yang sudah settle. Tapi kelompok ini berani memasukkan teori yang relatif baru, itu mengenai pyramid theory of corporate responsibility. Jadi bukan corporate social responsibility ya, corporate responsibility. Nah, piramid teori ini masih katakanlah belum masih dalam pengembangan gitu. Dia masih menjadi dugaan teori baru yang mungkin akan menjadi penyempurna dari dari triple bottom line. Jadi kelompok ini menyajikan sesuatu yang malah sebenarnya tidak saya minta tapi ditambahkan, tapi bagus. Itu berarti bacaannya sudah relatif lengkap gitu ya, relatif sampai yang terbaru gitu kan. Nah, ini kan kami sebenarnya yang bergerak di bidang green accounting, katakanlah kalau untuk akuntansinya, dan green economy secara umum kami memang masih menguji. Jadi pyramid teori ini masih di kalangan peneliti-peneliti yang kelasnya S3 gitu kan. Untuk doktoral itu baru jadi penelitian apakah memang seperti ini terbukti. Tapi memang sampai hari ini arah hasil penelitiannya memang semuanya terbukti, tapi belum dalam tanda petik belum sah betul menjadi sebuah teori baru, karena ada di beberapa negara masih kebolak-balik. Jadi filantropi dan etikalnya ini masih kebalik-balik. Jadi ada yang filantropik, ada yang etikal. Tapi kelompok ini sudah berani menyajikan sebuah teori yang baru. Nah, ini sebuah terobosan. Dan untuk yang lain, jadi nanti kalau memang menemukan kira-kira ada hipotesis atau calon teori yang baru bisa dimasukkan sebagai tambahan. Tapi saya apresiasi kelompok ini karena menyajikan sesuatu yang lebih dari apa yang seharusnya disajikan. Ya ini untuk melengkapi saja. Jadi konsep besarnya dari yang namanya corporate responsibility itu konsep besarnya itu namanya green and blue economy ya, karena kita orang ekonomi ya. Itu ngomongin tentang bagaimana green and blue economy. Dulu green economy, terus ada yang bilang loh itu kan darat, kan laut harusnya blue gitu ya. Terus kemudian ya sudahlah green and blue economy. Tapi sebenarnya kalau bagi orang Madura itu nggak ada masalah. Karena kan orang Madura itu mau hijau mau biru kan semuanya jadi biru, gitu ya. Bedanya birunya biru langit sama biru daun gitu aja ya. Nah konsep itu kemudian turun, konsep yang sifatnya besar itu turun menjadi teori-teori yang menjadi dasar. Nah teori dasarnya apa? Betul yang disajikan kelompok ini, ada yang namanya stakeholder teori, bahwa perusahaan itu sama seperti manusia bertanggung jawab kepada seluruh stakeholdernya terhadap pemangku kepentingan. Siapa? Baik itu pemegang saham, baik itu pemberi utang yang di dalam perusahaan sendiri ya, baik itu karyawan, terus kemudian sedikit keluar itu pada masyarakat di sekitar, tidak mencemari, terus kemudian tidak memberikan efek negatif, bahkan memberdayakan masyarakat di sekitar, untuk negara itu dalam bentuk pajak dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada ininya, ada tingkatannya ya. Jadi seperti kita melempar seperti di kolam itu kan ada yang di dalam itu kan melempar batu di kolam itu kan yang kemudian ada efek yang kelihatan di depan, terus kemudian semakin menjauh semakin melebar. Nah harapannya kan kayak begitu, perusahaan itu punya pengaruh yang luas secara ekonomi, diawali dengan apa yang ada di dalam perusahaan sendiri. Nah
Nah, tapi kemudian ini yang kelompok ini ada yang kurang, ada yang kelewatan. Satu teori yang kelewatan, selain stakeholder itu ada legitimasi namanya. Teori legitimasi, nanti tolong ditambahkan. Saya belum bisa buka ini, jadi hang terus. Tapi nanti bisa ditambahkan yang namanya legitimasi teori. Legitimasi teori itu pelengkap dari stakeholder. Kalau stakeholder itu masalah siapa saja yang akan menerima manfaat dari keberadaan perusahaan itu, sedangkan legitimasi teori itu menyatakan bahwa kalau kita sudah legitimate, kita secara enaknya legitimate itu apa? Legitimate itu sudah diakui oleh masyarakat sekitar, bahkan oleh lingkungan, maka yang namanya gangguan terhadap perusahaan itu tidak akan terjadi. Bahkan masyarakat yang terlegitimasi itu yang akan menjadi pembela bagi perusahaan. Contoh gampangannya itu ya, yang namanya ini contoh praktis, tapi dulu kondisi sekarang memang agak berbeda. Tapi yang pernah yang terjadi, contohnya itu di gudang garam. Nah, gudang garam itu pernah suatu saat mau diambil alih oleh yang namanya Salim Group, karena dia saat itu adalah pabrik rokok terbesar di Indonesia ya, sebelum Sampurna berjaya seperti sekarang. Nah, saat mau dibeli sudah nyerah, nggak mungkin lawan Sudono Salim atau Lim Silyong, karena dia di belakangnya ada kekuatan yang besar, cendana. Itu kemudian apa? Seluruh karyawannya saat itu sekitar 45.000 karyawannya, nggak apa-apa. Caranya bagaimana? Mereka sudah katakanlah sudah siap-siap membuka pabrik-pabrik baru yang ada dari kota Kediri itu, malah membuka pabrik-pabrik di daerah Pamenang. Pamenang itu agak ke arah, kalau dari dari Kediri itu malah agak ke Malang, agak keluar kota, di daerah memang kabupaten. Sudah mendirikan, ada yang namanya Surya Pamenang, Surya Pek, dan sebagainya. Jadi namanya tidak menjadi gudang garam lagi mereka, tapi mereknya yang mereka pakai Surya begitu. Nah, kebetulan saya saat itu ada kerjaan di sana yang urusan dengan yang pabrik barunya ini, Surya Pamenang dan sebagainya. Jadi kisah cerita itu nempel gitu ke saya. Nah, apa yang terjadi? Bahwa kemudian saat perusahaan itu akan belum pindah, masih persiapan dan sebagainya, seluruh karyawannya, tukang linting, sampai pokoknya mulai dari yang karyawan bawah sampai yang karyawan atas itu 45.000 itu nyaris semuanya menyatakan kalau pindah, kalau perusahaan ini berganti pemilik, kami semua akan pindah. Nah, bisa bayangin pabrik rokok saat itu ya, tahun 90-an, di pertengahan 90-an itu ya, kan andalannya itu pabrik rokok itu masih sigaret kretek gitu ya. Nah, kalau semuanya pindah, terus siapa yang ngelinting? Emangnya ngelatih yang namanya 45.000 orang ya, sekitar dari 45.000 kurang lebih 40.000-nya itu karyawan tukang linting. Siapa yang mau ngelintingin rokok yang itu isinya ibu-ibu gitu? Akhirnya apa? Nggak jadi diambil karena apa? Karena karyawannya setia. Nah, itulah adalah legitimasi. Legitimasi artinya pengakuan yang dilakukan oleh publik. Berbeda kemudian saat Bentul itu diambil alih sebelum oleh British American Tobacco, kan diambil dulu oleh yang namanya Raja Wali Group. Grupnya Raja Wali Group itu Peter Sondah dan Bambang Triatmojo. Saat kemudian diambil alih, kesetiaan itu tidak ada. Orang-orang yang betul yang di ini ya, yang darah sukun itu. Saat itu diambil alih, ya kan karyawannya melihat kemudian, wah ini Bambang Triatmojo yang mau ambil Peter Sondah, merasa itu akan diambil oleh perusahaan yang lebih gede, ikut yang perusahaan yang baru. Itu yang terus kemudian Bentul kan membangun yang modern, pabrik modern yang ada di Karanglo. Saat di Karanglo begitu juga. Saat kemudian yang di Karanglo dibeli oleh BAT, apa yang terjadi? Apa yang ada yang membela karyawannya dan sebagainya? Ya nggak ada. Akhirnya berpindah kepemilikan menjadi miliknya BAT, British American Tobacco. Jadi itu yang membedakan dua pabrik rokok ini. Yang satu kesetiaan karyawannya itu begitu tinggi karena mereka punya kontribusi besar pada Pemda,
pada masyarakat sekitar ya, sekolah-sekolah di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri itu kan banyak, bukan hanya 1, 2, banyak yang dibangun oleh. Jadi CSR mereka itu saat itu belum mengenal konsep CSR. Yang penting bahwa kemudian harus memberi manfaat pada karyawan dan masyarakatnya, bangunin jembatan dan sebagainya setia. Nah, sedangkan Bentul di Malang kan nggak terlalu. Nah, kemudian Bentul kan jadi yang kemudian mengenal konsep CSR, kemudian banyak membangun, memberi kontribusi pada Kota Malang dan Malang Raya pada umumnya kan setelah dipegang BAT, dipegang perusahaan internasional yang CSR-nya, konsep CSR-nya lebih dulu ketimbang yang ada di Indonesia. Akhirnya kan bangun-bangun kan, ya walaupun bangun monumental gitu ya, yang patung singa dan sebagainya, whatever, apapun itu sudah ada. Padahal Bentul itu pernah ada di Malang itu sejak tahun berapa? Sejak tahun sebelum, ya masih tahun 40-an, tapi apa yang dikontribusikan terhadap Malang tidak terlalu banyak. Itu yang karena family business ya. Saat ikut Raja Wali Group ya sama aja kan, nggak terlalu, malah banyak diporotin, dihabisin. Nah, saat kemudian sekarang menjadi miliknya BAT ya agak berbeda. Kemudian itu yang kecuali mereka yang kemudian Bentul itu ya karena Bentul pingin dapatnya banyak gitu kan, mereka mendanai Arema saat itu ya, Arema Indonesia, PT Bentul itu. Jadi caranya mereka apa? Menghimpun massa sebanyak-banyaknya, terus kemudian memberi tiket itu sekalian rokok gratisnya. Itu bukan CSR sebenarnya, itu promosi. Itu konsep CSR yang salah, yang seperti ditanyakan oleh siapa itu, siapa tadi, CSR untuk penundukan, untuk pelunakan, yang pertanyaannya Stephen. Nah, itu konsep yang salah yang pernah dipakai oleh Bentul. Tapi kan beda saat sekarang sudah di British American Tobacco, perusahaan internasional, mau nggak mau juga ikut aturan internasional. Nah, konsep ini, legitimasi ini kemudian pengakuan masyarakat itu yang menjadi penting. Makanya kemudian ini perlu ditambahkan oleh kelompok untuk legitimasi teori. Jadi ada urutannya, pertama itu stakeholder, kemudian legitimasi. Jadi kemudian jadi yang dari yang umum ke hal yang khusus. Kemudian apa? Triple bottom line. Tadi kelompok ini kan sudah dibahas tentang triple bottom line, people, planet, and profit. Jadi presentasinya tadi agak kebalik, karena berangkatnya dari yang khusus dulu baru yang ke umum. Kita ngomongin dari umum, yang umum dulu. Terus kemudian setelah triple bottom line menyatakan people, planet, and profit, itu yang menjadi dasar dari pelaksanaan CSR seluruh dunia saat ini. Dan kemudian ada piramid teori yang menjadi bukan lagi 3 tapi 4 people. Kalau yang triple bottom line people, planet, and profit. Jadi people and planet before profit. Jadi dulukanlah masyarakat, baru kemudian lingkungan, baru kemudian carilah keuntungan. Nah, kalau ini kan corporate pyramid theory of corporate responsibility menjadikannya sebagai piramid. Ya dasar banget itu adalah ekonomi harus dibangun. Setelah itu kepastian hukum, legal, etiknya, baru yang terakhir adalah filantropi. Filantropi, konsepsi filantropi bahwa berbagi itu adalah puncak dari prestasi dari sebuah perusahaan. Jadi corporate responsibility itu bertanggung jawablah secara ekonomi, bertanggung jawablah secara hukum, secara etis, dan berbagilah. Enaknya omong kayak begitu ya, dari piramid teori. Nah, ini yang menjadi dasar kedua, katakanlah landasan teorinya. Nah, kelompok ini juga seharusnya menjelaskan, nah ini kan sudah, yang tinggalkan legitimasinya. Ada yang kelompok ini kemudian ada pertanyaan, loh bagaimana dengan kepastian hukum? Nah, ini harus diperjelas memang. Kelompok ini tadi sudah menjelaskan UU nomor 40 tahun 2007 tentang PT dan CSR ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tapi sebenarnya di atasnya itu ada UU 25, Undang-Undang 25 tahun 2007 juga mengenai pembentukan PT, bahwa PT itu harus memberikan CSR, dan kemudian diperjelas pada UU 2007. Nah, kemudian karena kita orang akuntansi, kita ngomongin profesi kita. Di profesi kita apa? Sebenarnya kemudian di profesi kita ada yang namanya PSAK sebagai dasar landasan hukum. PSAK adalah di PSAK
PSAK 00 ya, tentang kewajiban pengungkapan berkelanjutan. Itu nanti ada di PSAK itu yang tahun PSAK-nya keluar tahun 2007 atau 2018, saya lupa 2018 kalau nggak salah, bahwa kemudian yang namanya pelaporan keuangan akuntansi di Indonesia itu menggunakan sustainability report SR. Tadi sudah dijelaskan oleh siapa? Oleh Eva kalau nggak salah, bahwa ini dari yang kemudian sifatnya dulu voluntary, dulu itu nggak wajib. Di UU 40 itu juga begitu. Jadi yang kemudian betul dikatakan oleh Billy, asalnya berkaitan dengan sumber daya alam. Ya, sumber daya alam itu apakah yang dipakai saja, apakah tambang? Tidak. Hampir seluruh manufaktur, contohnya kimia. Kimia itu berpengaruh nggak ke sumber daya alam? Dia tidak berpengaruh dalam hal pemakaian, tapi pencemarannya berpengaruh. Karena kimia itu harus diolah secara khusus, ada kewajiban mengenai IPAL, ya, instalasi pengolahan limbah dan sebagainya, yang itu harus diikuti aturan-aturan undangnya ada, undang-undangnya banyak, undang-undang yang dikeluarkan oleh KLHK. Peraturan menteri itu ada banyak. Ada peraturan menteri dan sebagainya. Tapi itu yang kemudian terkait dengan sumber daya alam. Terus kemudian yang lain, kalau di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 itu tidak menyebutkan jenis perusahaan. Semua yang namanya PT, semua yang badan hukumnya bentuknya PT itu wajib melakukan CSR. Berarti semua PT tanpa terkecuali. Nah, sebelumnya kan itu sedikit-sedikit lah BUMN didulukan, BUMN sama yang berpengaruh terhadap lingkungan, tambang, kimia, manufaktur dan sebagainya. Tapi sejak tahun 2018 itu seluruh PT, badan hukum PT, mau yang go public maupun yang tidak, wajib melakukan sustainability report. Wajib mengungkapkan laporan berkelanjutan perusahaan. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada yang masih menanya-nanya tadi ya, pada Billy, pada Michael, jadi wajib seluruh yang badan hukumnya PT itu melakukan corporate responsibility. Termasuk diatur berapa jumlahnya untuk, ini juga menjawab pertanyaan Silvi, kalau perusahaannya tidak bagus kondisi keuangannya, pertanyaan saya masih laba atau tidak? Kalau dia masih laba, wajib menyisihkan maksimal 2,5% dari laba bersih setelah pajaknya untuk CSR. Jadi tidak lagi bisa dimasukkan ke biaya promosi, biaya sosial. Tadi kan Eva menjelaskan itu ya, masukkan biaya sosial, biaya apa, itu sudah yang aturan yang lama. Karena yang aturan lama kemudian bisa menjadi pengurang pajak CSR itu. Nah, sekarang sudah tidak bisa lagi karena apa? 2,5% dari laba bersih itu wajib untuk CSR. Nah, CSR ini bukan hanya corporate responsibility sosial, tapi sudah ada namanya CER, corporate environmental responsibility. Belum nggak diatur, tapi kebanyakan ya sudahlah, kalau saya ke masyarakat, artinya ke lingkungan saya juga, padahal ya enggak, sebenarnya beda perlakuan. Nah, menggunakan apa dasarnya? Dasarnya kalau kemarin kita itu masih sustainable report itu tidak wajib, itu masih menggunakan GRI 3.1. Nah, sekarang dengan SR sustainability report yang baru ini, yang wajib ini, kita menggunakan GRI Global Reporting Initiative sebagai dasar untuk membuat laporan itu dengan GRI 4.0. Kalau GRI 3.1 itu 100 item yang harus diisi. Perusahaan itu baik atau buruk, saya menjawab kriteria untuk perusahaan yang baik dan yang buruk dari Meli itu harus memenuhi namanya SRDI Sustainable Reporting Index. Jadi berapa indeksnya itu ketahuan. Nah, apakah ada nilainya? Ada penilaiannya. Di KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, ada 5 cara penilaian. Ada yang namanya perusahaan yang katakanlah dapat nilai A gitu ya, yang nilainya 80% dia melakukan itu dapat yang namanya emas.
Terus kemudian dikurangi 10% lagi, jadi 80. Kalau kemudian dia 70, melakukan 70%, mendapat hijau. Terus kemudian kalau dia melakukannya sampai 60% itu biru. Kemudian kuning, merah, hitam. Jadi ada 6 kriteria. Ada 6 kriteria yang itu muncul di aturan di perundangan jelas. Kalau kamu hanya bisa melakukan segini, maka kamu termasuk perusahaan yang kayak begini nilainya. Jadi ada A, B, C, D, E, F, bahkan yang hitam itu F. Itu ada dan sudah berlaku, ada aturannya. Kalau yang F, yang hitam, pasti kemudian berhadapan dengan undang-undang karena dia melakukan pelanggaran yang berat. Nah, secara internasional, apakah ada secara internasional walaupun tidak wajib. Nah, kalau kita mau ekspor harus memenuhi ini apa? Kalau untuk lingkungan itu ISO 14.000 tentang bagaimana lingkungan dikelola dengan baik. Jadi perusahaan ini punya dampak lingkungan tidak. Ada ISO 9.000 itu apa tentang manajemen yang baik dan sebagainya. Jadi kalau ingin ekspor, ya internasional itu punya aturan-aturan. Indonesia makanya banyak kesulitan dan kemudian hari-hari ini lebih banyak menggenjot bagaimana itu ketaatan kita ya. Karena apa? Ya kita mau ekspor, kita kok kalah ya ekspor kita. Wah ekspor kita itu kalah karena apa? Karena orang Indonesia nggak taat. Mutunya bagus bahan produknya. Tapi kemudian yang diekspor itu tidak punya ISO 9.000 untuk manajemen. Terus kemudian ISO 14.000 untuk lingkungan. Untuk sosial itu ada ISO 25.000. Terus keselamatan kerja 26.000. Walaupun itu tidak wajib, tapi itu adalah, kalau di Indonesia tidak wajib, tapi itu adalah syarat mutlak kalau kita ingin ekspor. Nah, kita nggak bisa memenuhi terus bagaimana? Makanya hari ini kan, wah kok banyak ya perusahaan sekarang ngurus ISO itu ya. ISO nggak ISO, kudu ISO gitu kan. ISO itu International Standard Organization, karena mereka punya kriteria-kriteria tertentu. Sama seperti GRI, tapi kalau GRI itu yang membuat adalah United Nations, PBB, nah sekarang kemudian dipakai di seluruh dunia sebagai sesuatu yang wajib untuk pelaporan keuangan. Saat menggunakan apa ya, kemudian itu wajib mengikuti ini IFRS. Indonesia kita kan mengikuti IFRS mulai tahun 2014. Nah, untuk sustainability report-nya kita mundur lagi, baru 2018 jadi wajib. Jadi Indonesia ya penyesuaian dulu lah, sosialisasi dulu lah, supaya masyarakat sadar. Nah sekarang pakai yang GRI 4, namanya Sustainable Reporting. Jadi tidak ada lagi, tadi siapa yang menjelaskan mengenai prospektus? Prospektus sudah tidak ada lagi. Prospektus itu laporan keuangan yang sifatnya ke depan, tapi tidak sustainable. Dia yang 2017 itu sudah terakhir. 2018 kita tidak lagi menggunakan istilah prospektus dalam laporan keuangan, tapi sudah apa? SR, Sustainability Report. Jadi sudah yang lebih sophisticated. Nah, bagaimana penghargaan? Ada nggak kemudian yang baik itu diberi penghargaan, yang buruk kok dihukum? Terus kemudian yang baik apa? Nah, yang baik itu kalau di Indonesia, di pasar modal, perusahaan yang melakukan itu menggunakan apa? Di pasar modal dihargai dengan yang namanya indeks Srikahati. Indeks Srikahati pakai GRI yang 3.1 saat sampai sekarang. Karena 3.1 itu lebih ketat, 100 item untuk nilai. Kalau GRI 4.0 itu 90. Jadi ada beberapa yang digabung. Nah, Indonesia untuk indeks Srikahati itu menggunakan 100 item untuk dinilai. Ya kalau kemudian tidak sampai nilainya 80 ya berarti jelek. Nah itu ada di indeks Srikahati itu ada 25 perusahaan terbaik yang melakukan CSR di Indonesia. Dan siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3? Tadi kan ada pertanyaan. Loh ini kan untuk manufaktur, apakah jasa juga pakai? Ternyata di Indonesia yang paling taat, yang paling banyak memberikan CSR, yang paling impact-nya terasa itu perusahaan jasa, khususnya perbankan.
Jadi di Indonesia itu yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu bukan yang gede-gede perusahaan yang lain, yang manufaktur. Yang di Indonesia yang selalu terbaik indeks Rika Hatinya siapa? BRI. BNI yang paling sering menang. BNI, BRI, Telkom. Nah, mereka apa dampak lingkungannya? Ya karena mereka memang kecil dampak lingkungannya, tapi kontribusinya mereka kepada masyarakat dan kepada lingkungan sangat besar. Ada BNI peduli, BRI peduli, Telkom peduli dan sebagainya ya karena mereka BUMN. Kalau BUMN sejak tahun 2007 memang wajib. Makanya mereka lebih siap dan yang paling bagus katakanlah untuk indeks Rika Hati, indeks sustainability, sustainable and responsibility investment dari Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, indeks Rika Hati. Mulai kapan indeks Rika Hati ini ada di Indonesia? Sejak tahun 2013 kalau nggak salah. Jadi indeks Rika Hati sudah ada di Indonesia. Jadi pasar modal pun mengapresiasi siapa yang melakukan CSR dan CER yang terbaik. Nah, kemudian yang di luar loh Pak, itu kan perusahaan yang go public. Bagaimana dengan perusahaan yang tidak go public? Apakah ada? Ada, namanya Indonesia Sustainability Report Award, ISRA. ISRA. Nah, ISRA ini ada kriterianya, ada sekian perusahaan yang dikriteria perusahaan besar dan sebagainya. Dan ternyata itu kan semua antara perusahaan go public dan non go public digabung jadi satu untuk kemudian dilihat sustainability report-nya, bukan hanya dilihat laporannya, tapi kemudian diverifikasi ke lapangan kayak apa, siapa yang paling bagus. Dan yang paling bagus ternyata yang paling banyak menang itu sampai hari ini adalah Pertamina dan anak-anak perusahaannya, termasuk apa dari BNI, BRI. Jadi kriterianya untuk perusahaan yang non manufaktur itu lebih banyak memang yang BNI, BRI, Telkom yang menang. Tapi secara umum kalau digabung semuanya nilainya yang bagus, yang paling bagus di Indonesia itu memang Pertamina. Pertamina dan anak perusahaannya. Jadi ISRA itu 30 perusahaan itu 1 sampai 10 itu 2 sampai 3 anak Pertamina dan anak perusahaannya itu yang menang. Di bawahnya BNI, BRI. Terus bagaimana Pak dengan perusahaan yang lain di Indonesia? Oh, jangan khawatir. Jangankan ikut dinilai. Didatengin oleh auditornya ISRA, didatengin untuk sustainability report itu pada lari, pada melarikan diri. Jadi ya memang orang Indonesia kayak begitu. Tapi kalau enggak sampai kapan? Kita kemudian akan melakukan hal yang memang seharusnya. Nah, ini ceritanya, kisahnya kayak begitu sampai ke yang namanya sustainability report. Ya, kalau memang ingin belajar mau lebih dalam lagi, nanti boleh ambil mata kuliah namanya akuntansi berkelanjutan. Akuntansi AKB, akuntansi keuangan berkelanjutan. Tapi sayangnya saat kelas itu dibuka, karena kelas itu untuk umum, karena siapapun bisa belajar ya, pilihan dan untuk umum, asalnya anak akuntansi. Bertahun-tahun saya buka anak akuntansi hanya 1-2 angkatan pertama yang banyak. Setelah itu ke belakang karena mata kuliah pilihan, karena ada banyak yang lain, sekarang menjadi mata kuliah pilihan, anak akuntansinya semakin berkurang. Terakhir 2 tahun yang lalu saat mata kuliah itu dibuka, hanya 1 anak akuntansi, yang 5 anak manajemen. Sekarang kami buka semuanya bahkan sampai ke teknik industri. Tidak ada anak akuntansi yang daftar, 2 dari manajemen, mahasiswanya 35, berarti 32 dari teknik industri. Jadi tidak terlalu disukai oleh anak akuntansi karena bulat, ruwet. Walaupun secara bidang ya saya sakit hati gitu ya. Karena ini bidang saya gitu ya. Saya di akuntansi sosial dan lingkungan mendalami itu, melakukan penelitian semua di situ. Ya walaupun S3 nanti maunya ke sana, tapi nggak ada peminat, ya sudahlah. Karena di akuntansi sendiri, kalau enaknya omong akuntansi keuangan, akuntansi manajemen itu tampak depan gitu ya, kelihatan akuntansinya gitu.
Kalau kemudian akuntansi yang lain, ya akuntansi keperilakuan, akuntansi syariah, itu akuntansi tampak samping, dari samping. Tapi masih kelihatan wujudnya. Oh, ini Vania, ini VV, itu masih kelihatan kalau dari samping. Nah, sedangkan akuntansi sosial dan lingkungan itu bagi orang akuntansi dikatakan akuntansi tampak belakang. Nggak kelihatan siluetnya, kok kayaknya akuntansi ya, gitu ya. Dilihat siluetnya, oh ya sekarang kan nah kayak gitu kan, oh aduh ini rambutnya panjang, pasti cewek cakep gitu ya. Setelah noleh, oh ternyata brengosen gitu ya. Kayak saya dulu gitu ya. Waktu rambut saya masih nggak terlalu panjang, cuma sepinggang gitu ya. Kalau noleh gitu, aduh dipikirnya dari jauh gitu ya, wah cewek. Noleh ternyata brengosen. Jadi masih dianggap sebagai tampak akuntansi tampak belakang yang nggak jelas akuntansinya, tapi dibutuhkan. Hari ini semakin jelas gitu ya, semakin nampak, semakin jelas, aturannya sudah wajib, pelaporan keuangannya sudah wajib, bentuknya laporan keuangannya wajib. Jadi enaknya ngomong gitu, kalau laporan keuangan zaman saya kan nggak ada catatan atas laporan akuntansinya ya, itu terpisah, lampiran sendiri. Membuat laporan keuangan paling-paling ya isinya 10 halaman lah kurang lebih. Saat kemudian ada catatan atas laporan keuangan bukan lagi lampiran, itu menjadi satu, laporan keuangan itu kira-kira 50-60 halaman. Saat kemudian menjadi prospektus, memasukkan analisis laporan keuangan dan prospek-prospek ke depan, kurang lebih menjadi 100 sampai 150. Sustainability reporting itu memasukkan laporan GRI juga bukan hanya ALK, bukan hanya analisis laporan keuangan, bukan hanya prospek ke depan, makanya dulu namanya prospektus, bahkan kemudian masuk juga sekarang GRI, ya namanya sudah berganti menjadi sustainability report. Nah kalau sekarang Anda mendownload, ya untungnya sekarang nggak perlu ini ya, nggak perlu fisiknya, Anda tinggal download laporan keuangan yang angkatan Anda nantinya, yang sekarang mulai ada dan Anda buat, itu ya walaupun nanti timnya bekerja dengan lebih banyak, itu laporan keuangannya lebih tebal sedikit. Bukan lagi 100 sampai 150, kalau sekarang 200 saja halaman, itu berarti dianggap nggak niat SR-nya. Kurang lebih sekarang 300, jadi semakin tebal laporan keuangannya. Nah itu yang menjadi pekerjaan Anda nanti, membuat yang namanya sustainability report. Ya tapi ya nggak apa-apa, dinikmati aja gitu ya. Itu nanti namanya tugas dan pekerjaan Anda ke depan. Nah, jadi yang perlu ditambahkan kelompok ini bukan hanya teori-teorinya, tapi juga dasar hukumnya, undang-undangnya. Tadi kan sudah bilang 40 ya, tolong ditambahkan dengan Undang-Undang 25, Undang-Undang 40 sebagai penjelasan, dan kemudian PSAK. Dan kemudian metodologinya tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi ada beberapa yang harus ditambahkan di kelompok ini. Metodologinya apa? Nah, ternyata sekarang ada wajib sustainability report dengan GRI 4.0 dan ISO 14025 2000 dengan penilaian indeks Serikah Hati dan ISRA. Jadi tambahannya cukup banyak, bukan apa-apa, ini supaya lebih lengkap aja, dan kan nggak perlu dikerjakan sekarang ya, jadi catatan dan itu nanti dikumpulkannya juga pada saat Anda artikel di UAS. Jadi begitu kira-kira tambahannya dari kelompok ini, dan dari ini juga jawaban-jawaban yang dari apa yang menjadi pertanyaan dari kawan-kawan tadi. Oh ada tadi satu lagi, sumur artesis kan dalam. Ini kan dilakukan oleh tanya Fajar, jangan-jangan resiko. Nah, ya kalau ngebornya ngawur, tidak melakukan penelitian dulu, ya sumur artesisnya nggak keluar, yang malah terjadi yang keluar lumpur, jadilah kasus Lapindo gitu ya. Itu beda cerita. Kalau sumur artesis itu kan sampai ke akuifer ya, itu kurang lebih kan sekitar 140-an, maksimal kan 140-150 meter sudah keluar ke artesis. Kalau lokasinya dalam banget. Kalau enggak 40 itu kan mencari akuifer. Akuifer itu artinya air-air bawah tanah yang memang bisa ditarik ke atas. Bukan air, sungai-sungai bawah tanah atau sumber-sumber bawah tanah yang dinaikkan sumber artesis itu. Nah kalau Lapindo kan beda cerita ya, karena yang dibor itu kan kedalamannya kan sekitar 12.200
Ya, sekitar 1,2 kilo gitu ke dalam, ya kan beda ya. Artesis masih di atas kok, masih air tanah bukan air permukaan, tapi ke bawah ini ke sungai-sungai bawah tanah yang ada di dalam pori-pori. Ya memang kalau nggak pakai penelitian, kalau pakai asal ngebor ya nggak bisa. Tapi kalau sumur artesis pasti penelitian, pasti ada anak hidrologi yang melakukan penelitian dan ada teknik-tekniknya tersendiri. Ya walaupun kalau ngawur memang ada resikonya. Tapi selama ini sih sumur artesis itu kan untuk yang dibutuhkan. Kalau yang lain, emangnya yang namanya pabrik-pabrik air mineral itu semuanya nggak pakai sumur artesis. Itu kan ngebor itu dekatnya sumber kan dibor di atasnya sumber, kalau enggak di bawahnya sumber. Jadi kenapa kemudian banyak katakanlah di air mineral itu banyak juga yang berkeberatan saat kemudian dia ngebornya itu di atasnya sumber. Jadi dari sumber itu diambil, kan sumber itu hanya yang muncul di permukaan, nah itu diambil di atasnya, habis dong sumbernya. Maka yang diperbolehkan untuk air mineral ini atau beberapa tempat ya untuk ngisi kolam renang dan sebagainya itu di bawahnya sumber, tidak boleh di atasnya. Nah itu jelas aturan undang-undangnya. Terus kemudian ada pertanyaan dari siapa tadi ini? Oh, boleh nggak di pihak ketiga kan? Ya boleh lah. BUMN itu membentuk untuk CSR-nya mereka, itu kemudian namanya ada PMN. Jadi pendanaan nasional mandiri, PNM. Itu jadi dibuatkan BUMN sendiri. Jadi BUMN-nya bank-bank itu mereka bisa melakukan secara langsung, punyanya Pertamina, punyanya Telkom, punyanya apa dan sebagainya. Mereka boleh melakukan langsung yang terkait dengan aktivitas operasional mereka, tapi mereka harus mengisikan sebagian juga ke yang namanya PNM, Pendanaan Nasional Mandiri. Jadi dibuatkan BUMN khusus untuk menyalurkan dana-dana CSR. Malah dibuatin perusahaan sendiri kalau BUMN. Kebetulan saya pernah jadi, ya saya tidak jadi ininya ya, tidak jadi pegawainya karena pegawainya pegawai BUMN. Saya pernah jadi konsultan di sana selama 2 tahun bagaimana pemberian CSR untuk yang di areal Malang. Kenapa putus? Saya 2 tahun cukup karena Macung yang tidak memberikan peluang saya untuk membantu di PNM. Jadi ya karena tidak diizinkan oleh Macung, dalam tanda petik tidak mungkin saya menduakan Macung, maka saya mundur. Karena di PNM itu jelas kegiatan saya diminta, asalnya kan saya cuma dipanggil, kalau kemudian ngobrol dan sebagainya, kemudian keluar sekali-sekali kan dapat surat tugas. Setelah 2 tahun mereka minta saya menjadi konsultan tetap. Maka 1 hari dalam pekerjaan saya harus meninggalkan Macung. Jadi saya diminta di sana full 1 hari untuk rapat-rapat dan sebagainya. Terus kemudian karena mereka BUMN, karena kemudian pasti ada acara gitu kan, pasti ada direkturnya Pertamina lah, direkturnya ini dan sebagainya, saya diwajibkan untuk juga mendampingi. Jadi dalam 1 minggu itu pasti hilang dari Macung, dari nggak di sini, terus ada yang 1 hari yang lain kemungkinan saya tidak ada. Jadi jadi kira-kira seminggu itu 2 hari lah saya tidak di sini. Ya kemudian itu keberatan, Macung keberatan. Jadi keberatan caranya nggak boleh, nggak sudahlah nggak gitu kan, nggak mungkin ya, karena yang minta ini kan organisasi besar, lembaga besar, kemudian melarangnya itu nggak apa-apa Pak Daniel boleh melakukan kegiatan itu, yang penting Pak Daniel tugasnya tetap dipenuhi dan 40 jam per minggunya tetap terpenuhi. Lah berarti kalau saya ada 2 hari katakanlah saya meninggalkan ini, berarti kan saya punya 3 hari yang di Macung. Nah 3 hari saya harus ngajar. Jadi kalau ngajar itu dari pagi sampai malam. Ini podohai melarang saya gitu kan. Ya sudah akhirnya saya pamitan dengan PNM. Itu. Nah kemudian apa yang saya lakukan? Nah saya kemudian ternyata ditawari oleh organisasi lain yang kebetulan teman saya, dan ini bukan BUMN tapi organisasi bersama yang kemudian menawari
yuk kita juga menjadi pelaksana atau katakanlah kita menjalankan juga CSR gitu ya, yang CSR-nya tapi CSR-nya bukan hanya dari BUMN, seluruh perusahaan yang ada, bahkan juga dari lembaga-lembaga internasional. Nah, saya sudah bergabung ke yayasan internasionalnya namanya Dial Foundation itu sejak tahun 2018. Jadi ya bisa kok di pihak ketiga kan. Jadi kalau perusahaan itu tidak mampu dan sebagainya, kira-kira mereka enaknya omong tinggal gini aja, sisihkan dari laba bersihnya mau berapa, 2,5% atau 3%, terus kemudian fee bagi kami berapa dan sebagainya, maka kami akan jadi konsultannya dan implementator. Nah kalau konsultan kan hanya ngasih saran, harusnya gini, kami implementator. Implementator itu apa maksudnya? Kami juga yang akan cari tenaga yang untuk kemudian menjadi pendamping, menjadi fasilitator di tempat sana gitu ya. Nah 2 tahun berjalan ternyata cukup banyak yang minat ya, banyak yang ambil lah. Salah satunya juga ada anak Majung yang ikut bergabung dengan saya menjadi tim fasilitator. Kalau mahasiswa yang lain sih kayaknya saya juga ya, ini kan cerita-cerita kayak begini ya, siapa tahu ada yang tertarik menjadi implementator CSR. Dan enaknya tidak harus meninggalkan pekerjaannya, tapi pekerjaannya bukan orang bank yang harus mententeng terus kayak gitu, agak sulit memang. Jadi ada beberapa pekerjaan yang enak gitu untuk ditinggal untuk kita menjadi implementator. Nah, biasanya implementatornya tergantung proyeknya. Kalau yang sekarang masih tertunda, tapi yang kemudian akan pasti kami jalankan di Januari itu, yang minimal dalam 1 tahun itu ada 3 bulan dia di lapangan, gitu ya. Yaitu 3 bulan full meninggalkan tempat dan harus tinggal di lapangan, gitu. Implementatornya. Sedangkan saya hanya perlu 1 tiap bulan lah, katakan melakukan monitoring evaluasi. Enak kok, semester depan jangan khawatir. Kalau memang semua yang kami tata proyek itu jalan, jangan khawatir. Nanti akan ada banyak, kita sudah masuk kuliah, tapi kuliahnya terpaksa daring. Tapi karena saya lakukan dari luar daerah gitu ya, jalan-jalan. Jadi bisa dikuasakan ke pihak ketiga untuk menjadi implementator CSR-nya. Jadi tidak harus dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Tapi kalau dicontohkan tadi, contohnya IPAL tidak bisa. Ada memang beberapa perusahaan yang tidak mengurus IPAL-nya itu sendiri, tapi menjadi IPAL komunal. Itu yang kemudian kalau kita katakanlah seperti contohnya kawasan industri Sier, Rungkut itu IPAL-nya jadi satu loh. Jadi kayak danau sendiri dikelola oleh Siernya, sedangkan yang lain-lain lokasi pabriknya itu disewa oleh Philip Morris ya dan sebagainya itu ada banyak. Terus kemudian jadi industrial park seperti yang ada di Ngoro, ada yang di Pasuruan, itu kan memang perusahaan cukup memang beroperasional, sedangkan untuk IPAL dan sebagainya dikelola bersama oleh perusahaan yang mengelola. Jadi perusahaan itu seperti Sier, seperti Pierre itu mereka punya tempatnya, punya lahan besar gitu, ratusan bahkan ratusan hektar gitu ya. Terus kemudian mereka punya instalasi bersamanya, IPAL bersama, yang lainnya perusahaan tinggal ditata di samping-sampingnya. Jadi kayak perumahan gitu. Kayak perumahan, bedanya ini IPAL itu kan septic tank-nya jadi satu. Juga sekarang perumahan-perumahan besar kayak begitu sistemnya. Jadi ada kemudian IPAL bersama. Kenapa? Ternyata kalau untuk manusia itu limbahnya juga bisa untuk selain untuk nyirami taman mereka, juga untuk jadi listrik, bisa jadi listrik. Itu yang kemudian sekarang banyak perumahan besar juga menggunakan sistem pengolahan limbah bersama. Kira-kira begitu, itu jadi pihak ketiga. Bisa dikelolakan baik pihak ketiga, baik implementasinya, baik strateginya, maupun sampai ke katakanlah sampai ke secara fisiknya ya, bisa ditata, dikelola
oleh pihak ketiga. Itu ya yang perlu saya tambahkan untuk menjawab tadi yang terakhir. Tapi untuk kelompok ini tolong ditambahkan mengenai legitimasi teori, terus kemudian dasar hukum yang tadi, Undang-Undang 25, 40 tahun 2007 dan PSAK yang terbaru terkait dengan sustainability reporting dan kemudian metodologinya ya. Metodologinya ini kan yang sustainability reporting, terus kemudian ISO 14.000 dan 15.000 serta penilaian yang ada yang dipergunakan, yaitu indeks Rika-Hati dan ISRA. Nanti bisa ditambahkan di makalahnya dan tidak harus dikumpulkan sekarang ya, bisa diperbaiki sampai akhir semester. Yang diperbaiki ya bukan diperbaiki, yang tugas yang paling ke depan, hasil rekaman ini nanti bisa dijadikan video dan diunggah ke YouTube sampai batas waktunya presentasi temannya yang akan presentasi ya, jadi seminggu gitu ya, segera diunggah, jadi tidak harus yang dibagus-bagusin, itu wajib unggah, terus kemudian linknya disampaikan ke saya, itu aja. Jadi itu aja, enak sekali Pak Gani bilangnya itu aja, kok kayaknya banyak Pak yang ditambahkan. Oke, tapi kira-kira itu ya yang jadi perkuliahan hari ini cukup baik. Sudah pertanyaannya juga terjawab semua, hanya beberapa yang memang masih miss, masih terlewatkan, itu yang menjadi tugas saya untuk menyempurnakan. Kira-kira begitu. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan oleh kawan-kawan yang lain? Belum ada ya. Minggu depan kelompoknya siapa yang maju? Kelompok saya, Pak. Saya, Pak. Oh, Ilona CS. Oke ya. Ya, tolong dipersiapkan diri dengan baik, dan saya harapkan, saya senang angkatan ini katakanlah memang mengerjakannya terus terang memang tidak seistimewa dalam pengerjaan loh ya, dalam artian kesalahannya dan sebagainya memang tidak seistimewa semester kemarin. Kalau kemarin itu kesalahannya karena ini sudah semesternya tinggi gitu ya, tingkat kesalahannya rendah. Tapi semester kalau kelompok yang sekarang itu banyak kejutan, saya banyak surprise. Karena saya mintanya katakanlah teorinya sampai ini, ternyata berani gitu nambahin sesuatu yang baru. Karena mungkin kuliahnya online ya, kita terpaksa semuanya harus online, jadi bongkar-bongkar teori terbaru itu berani. Nah, kelebihannya yang angkatan sekarang itu kemudian menggunakan teori-teori yang lebih terbaru, yang bahkan di tingkatan kami ya, yang tingkatan akademisi itu masih menjadi hipotesis, itu berani dimasukkan. Berapa kali saya kaget-kaget loh, ini kan belum, saya katakanlah nggak pernah ngomong sampai ke situ, lah kok ini sudah keluar, ini sudah dikeluarkan. Jadi kejutannya, surprise-nya keluar teori-teori baru itu yang menyenangkan gitu ya. Itu kelebihan dari angkatan Anda, jadi berani menjadikan teori baru itu sebagai acuan. Saya surprise itu, saya senang. Dan semoga nanti kelompok yang lain bukan hanya bagus ya, kelompoknya Ilona CS nanti bukan hanya bagus secara katakanlah penulisan dan sebagainya, tapi juga sampai ke surprise munculnya teori-teori baru yang mungkin yang mungkin bisa dimasukkan. Bukan hanya di ini, di mata kuliah yang lain ya, di manajemen strategi juga gitu loh. Aku nggak ngomongnya sampai sini loh, ternyata berani mengeluarkan yang baru. Saya betul kaget. Kelompok yang angkatan yang cerdas gitu ya. Jadi ya berani, cerdas dan berani. Oke, itu yang bisa saya tambahkan untuk penyempurnaan bagi kelompok ini, dan minggu depan dipersiapkan dengan baik. Jadi kalau tidak ada yang lain lagi, saya tunggu uploadan dari videonya dan kemudian juga perbaikan makalahnya, serta tentu saja
Kalau berubah makalahnya, karena ini agak banyak masukannya, pasti PPT-nya berubah, dan plus artikelnya nanti UAS. Itu ya. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, bisa saya akhiri. Saya tutup dan terima kasih perhatiannya untuk kawan-kawan semua. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur apa yang sudah kita dapatkan sepanjang hari ini, dan semoga Anda mendapatkan yang terbaik sepanjang semester ini, baik untuk perkuliahan Anda saat ini maupun perkuliahan kita secara keseluruhan. Ya, berdoa dipersilahkan. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di besok ya. Sampai ketemu besok. Besok kan ketemu lagi kita. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat Pak. Ya. Terima kasih Pak.